Sekarang saya ke Bang Hensa terlebih dahulu. Sebenarnya benar tidak sih apa yang tadi saya sampaikan bahwa ini memang bukan akan menjadi pertemuan yang biasa jikalau mereka akan bertemu. Jadi bukan pertemuan formalitas. Kalau memang bertemu berarti memang sudah mengarah kepada bisa jadi akan berrekonsiliasi. Kalau tidak bertemu ya sudah pasti akan beda nanti pandangan politik untuk pemerintahan berikutnya. Ibaratnya ya oposisi lah PDIP. Enggak, sebetulnya pertanyaan besarnya kan kenapa kemudian pertemuan ini ditunggu gitu ya. Ya. Padahal kan sudah jelas Pak Jokowinya ke Pak Prabowo kemarin waktu Pilpres dan tidak mendukung Mas Ganjar Mahfud yang didukung oleh Bu Betul. Mega. Itu kan kenyataan yang tidak terbantahkan. Maka pertanyaan selanjutnya kenapa kemudian perlu ditunggu pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi. Karena kalau menurut saya kalau memang misalnya tadi Caca bilang ujungnya adalah Prabowo. Yaitu komunikasinya antara Bu Mega dengan Pak Prabowo gitu. Bisa saja pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi ini terjadi setelah 20 Oktober gitu. Setelah Pak Prabowo misalnya dilantik usai penetapan MK, kemudian nanti dilantik 20 Oktober, kemudian baru pertemuan itu terjadi ya. Jadi pertemuan antara mantan presiden gitu. Mantan presiden ke-7 dan ke-5 ya kan tadi kata Pak Ngabalin juga masalah waktu kan. Jadi masalah waktu itu menurut saya memang pilpresnya ini harus selesai dulu. Sehingga nggak ada ganjalan lagi di antara mereka dan ketemuannya itu dalam hal yang memang sama-sama kosong. Jadi tidak ada kepentingan politik lagi karena misalnya nanti Pak Prabowo sudah jadi presiden kemudian PDI Perjuangan sudah ditetapkan sebagai pemenang pemilu dan memegang tapuk kursi pimpinan DPR lagi misalnya. Nah itu sudah selesai perhelatan pemilu 2024. Sekarang tinggal masuk ke Pilkada 2024 yang tentu saja masih dibayang-bayangi dengan kejadian pada saat pemilu kemarin. Tapi kalau sudah semuanya selesai kemudian mereka bertemu sih menurut saya itu yang paling mungkin terjadi ya. Pada saat sudah jadi ya Pak Jokowinya juga sudah jadi mantan jadi sehingga mungkin komunikasinya akan komunikasi antar mantan presiden atau komunikasi antar rakyat ya. Walaupun ada embel-embel yang masih saja mengganjal yaitu KTA gitu. Pak Jokowi kartu tanda anggota PDI Perjuangannya nanti setelah tidak lagi menjadi presiden itu akan dikembaliin ke PDI Perjuangan atau dikembaliin terus kemudian minta KTA Golkar itu beda lagi kan. Jadi ceritanya kalau kata Pak Ngabalin tentang sulit waktu dong ya berarti jadi gitu Golkar aja. jadi penengah ini orang mau ngambil kader orang gitu. Ya enggak juga kan itu kan pilihan di Pak Jokowi. Makanya Cak kalau menurut saya kalau mengharapkan pertemuan dari Syawalan ini tanpa mendahului takdir ya. Mungkin saya menggambarkan memprediksi akan sulit dilakukan kecuali memang ada kejadian luar biasa. Bang Doli boleh udah senyum-senyum tadi, boleh ditanggapi? Ya pertama jangan ditarik-tarik dulu Golkarnya. Yang kedua begini, saya kira ini silaturahim antara dua tokoh besar ini ya presiden dan mantan presiden ini sangat tergantung dari kedua tokoh ini. Ya, tadi kalau ada yang menyampaikan bahwa yang bisa mempertemukan itu adalah Pak Prabowo atau Golkar ya, saya kira itu juga tidak mudah untuk dilakukan ya, apalagi Golkar. Orang akan bertanya apa urusannya Golkar kemudian mendorong-dorong mempertemukan antara ini. Jadi walaupun kita semua punya kepentingan ya, rakyat Indonesia bangsa ini punya kepentingan untuk bagaimana semua tokoh-tokoh besar kita ya, apalagi nih presiden-presiden ini juga terus bisa berkomunikasi sama dengan orang sampai sekarang kan menunggu itu. Kapan bisanya Pak SBY bisa ketemu dengan Pak Ibu Megawati? Sama, orang kalau ditanya mungkin sama juga sedang menunggu itu. Nah jadi saya kira ya mudah-mudahan lah ya habis lebaran ini kan mungkin baru pertama juga ini pemilu ya, terus ditutup dengan bulan puasa dan lebaran ya. Belum pernah nih saya kira pemilu-pemilu sebelumnya itu kemudian diselesaikan atau ditutup dengan puasa dan lebaran. Namun mudah-mudahan dengan berbedanya pemilu tahun ini itu juga membuat suasana yang berbeda, suasana hati yang berbeda antara Bu Mega, Pak Jokowi, mungkin nanti juga dengan Pak SBY dan dengan yang lain. Karena sekali lagi kita semua bangsa ini membutuhkan agar elit-elit kita ini selalu harmonis, bisa bersinergi bekerja untuk bangsa dan negara untuk di masa-masa yang akan datang.
Oke. Nah, ini sebetulnya Ya, menariknya gimana? itu tadi itu. Kan Apa? Bang Doli bilangnya jangan ditarik-tarik Golkar. Makanya saya juga dari tadi pertanyaannya kan, kok Golkarnya ada di sini? Iya. Itu juga pertanyaan saya sebetulnya. Sebenarnya bisa juga sih, Win. Nggak, maksud saya kenapa nggak partai politik lain tapi adanya Sebenarnya Golkar. ini sinyalmen dari TV One juga nih. Jangan barangkali Golkarnya minta ini izin ngambil kader lo ya gitu kan. Bisa Enggak, jadi. enggak Oke. gitu tuh kata Sekarang Bang saya Doli. ingin ke Mas Seno. kita mewakili, Golkar mewakili Iya. suara bangsa dan anak rakyat Iya dong. yang Iya. menunjukkan betapa Asik, pentingnya asik, elit-elit ini ketemu, kira-kira begitu. Top. Asik, 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 Mantap. asik. Mas Seno, mungkin sederhananya gini, apakah memang dari tamu ini belum berani datang ke Tuku Umar karena memang sudah tahu ini arah-arah PDIP ini, jangan coba campur rangkul kita loh ya untuk berekonsiliasi karena sepertinya kalau berdasarkan putusan dari MK kita akan mengambil jalan oposisi nanti, ini seperti apa? Bukan hanya persoalan waktu menurut saya, tapi juga persoalan hati juga. Kalau bicara soal hati ini, saya ingat dengan kalau anak-anak muda itu ada istilah toxic relationship ya. Jadi hubungan toksik. Kalau hubungan toksik itu kan nggak perlu dipaksakan bertemu juga itu. Kalau sudah tahu secara hati misalnya ada ketidaksesuaian, ada ketidakcocokan, ada sikap-sikap yang mencerminkan tindakan yang berbeda dengan apa yang pernah disampaikan. Nah, masalah toxic relationship kalau di anak muda itu sensitif, ya lebih baik tidak usah dipaksakan bertemu daripada bertemu tapi juga tidak menghasilkan apa-apa yang produktif secara konteks hati. Maka kalau melihat Bu Mega kan beliau ini ya manusia politik yang sangat lengkap di sejarah Indonesia. Jadi anak presiden pernah, kemudian keluar jadi ibu rumah tangga, pernah juga menjadi wapres, pernah menjadi presiden, mengantarkan presiden 2 periode juga pernah sebagai ketua umum partai. Ya. Jadi ya sangat mengenal betul sebenarnya bagaimana sisi-sisi gelap kekuasaan, bagaimana godaan-godaan yang terjadi pada saat menjadi presiden. Dan itu sudah berulang kali disampaikan dan diingatkan oleh Bu Mega kepada semua kader yang berkaitan dengan kekuasaan negara. Oke. Dan apabila peringatan-peringatan itu tidak kemudian dihiraukan, ya saya kira kan ya tidak produktif kalau harus dipaksakan untuk bertemu. Apalagi kalau dikaitkan misalnya dengan di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan ke depan. Satu, secara hukum juga belum ada putusan MK, maka Baik. tentu kita pasti masih menunggu itu. Yang kedua, penentuan di luar atau di dalam pemerintah itu, di dalam tradisi kepartean di PDI Perjuangan, harus melalui mekanisme internal yang namanya Kongres. Dan itu kan belum dalam waktu dekat. Maka saya rasa masih ada banyak yang akan menjadi variabel pertimbangan di luar sekedar pertemuan-pertemuan tertentu. Saya rasa itu, Mbak. Oke, sekarang saya ke Bang Abalin. Oh, istilahnya Mas Seno ya, toxic relationship. Buat apa bertemu kalau ternyata nggak ikhlas amat gitu ya. Tapi Bang Abalin, kita tahu bahwa di sini Pak Jokowi bukan hanya sebagai manusia politik, kepala negara. Atau at least beginilah Bang Abalin. Sudah telepon tidak sih Bu Mega untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya? Kita kan nggak tahu ini Bang Abalin. Ya, itulah yang saya selalu bilang bahwa bicara tentang Ibu Mega dan bicara tentang Jokowi ini adalah bicara tentang tokoh besar di Republik ini. Kan kita cuma lihat dari publik ini. Apakah tidak datang, kemudian tidak seperti biasanya, kan bukan juga baru untuk pertama kali kan. Jadi kalau siapa saja yang mengomentari tentang perkara ini kan sebetulnya kan tidak ada orang nih yang maksa-maksa untuk harus ketemu, enggak. Cuma karena memang ini menjadi penting wartawan mondar-mandir juga tanya, ya kita juga jawab ini barang soalnya urusan-urusan waktu aja biasa diangkat oleh TV One. Kalau kita mau bicara lebih tegas kan kenapa sih mau dipikirkan urusan yang begini? Oh ini orang tokoh kok kita pikir kayak kroco-kroco kecil-kecil begini untuk apa kita pikirkan? Ini loh tokoh, orang-orang ini orang-orang hebat, orang-orang yang punya integritasnya tidak diragukan. Tidak mungkin seorang Jokowi seperti Jokowi itu tidak punya integritas kepada bangsa dan negara ini. Untuk apa diragukan? Begitu juga dengan Ibu Mega. Urusannya ini adalah urusan Idul Fitri yang mubarak. Menurut Al-Quran itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal afina anin nas. Siapa orang yang duluan memberikan maaf? Bukan urusan moral, bukan urusan segala macam.
Oke. Tidak diragukan ini moral orang-orang hebat ini. Tokoh bangsa, Ibu Mega, dan lain-lain sebagainya. Nah kita ini sedang belajar dari tokoh-tokoh ini. Bung Doli, Hensat, Seno, saya ini kita semua sedang belajar. Kalau saya kan meledak-meledak itu sudah normal biasa. Jadi maksudnya saya mau kasih tahu seperti itu. Jadi pada posisinya jangan kita bicara dalam menilai moral, jangan bicara tentang akhlak. Oke. Anda tidak lebih tahu daripada orang-orang ini, lebih tokoh ini orang-orang ini dari kita. Begitu Caca. Setuju Bang Abalin, dua tokoh ini tokoh besar di Indonesia. Apakah salah jika TV One dan juga masyarakat Indonesia kepo mereka bertemu tidak di Lebaran kali ini? Karena begini, mereka ini kan cikal bakal bagaimana masyarakat Indonesia. Kalau di atas ini kos gontok-gontokan, apalagi di bawah ini seperti apa? Iya kita Tunggu perhatiin karena waktunya mereka. saja, tunggu waktunya. Bang Gak Hensat. usah kita komentari terlalu panjang lebar. Enggak, itu mau MK, mau siapa karena- menang, mau siapa kalah, udah urusan belakang. Bang Abalin, Bang Hensat. karena mereka tokoh Pemilunya besar udah makanya kita selesai, liatin. Hensat. Tunggu nih. Enggak karena Pemilunya mereka udah selesai, sudah ada pemenangnya, Iya, sudah ada yang ntar dulu. terpilih. Itu Nggak MK usah panas urusannya. dingin. Enggak bukan menurut saya karena mereka tokoh besar itu makanya kita perhatiin. Oke. Kalau tokoh kecil kan kita perhatiin gak kelihatan. Jadi mereka Iya, tokoh tokoh besar oke kita besar, liatin. tokoh besar tapi Ya nggak manusia. apa-apa juga kita komentarin. Tokoh Masa besar nggak bilang tapi kita manusia, komentarin. Hensat. Ya. Mereka berdua bukan malaikat. Hensat. Ya, bukan, betul. Jokowi dan Megawati ini tokoh besar tapi manusia bukan malaikat. Punya keterbatasan, punya kekurangan. Itu Harkat penting. dan martabat manusia itu harus dijaga semua orang. Benar. Begitu. Tuh. Jadi- Kalau malaikat nggak kelihatan. Jadi Bang Hensat, kalau misalnya nggak bertemu atau juga bertemu, salah nggak sih mereka ini? Itu mungkin sederhana begitu. Saya udah nggak Ya sanggup ini. enggak kalau itu Biar harapan. makin lama baru jumpa supaya ketemu itu aduh. Enggak Kangen kalau banget begitu. kalau harapan rakyat mau ketemu mudah-mudahan Pak Jokowi Bu Mega dengar ya ketemulah. Ya. Gitu kan tokoh besar. Ya bukan Amin. malaikat lah susah. Amin Nggak lah. Nanti saya kelihatan. kasih tahu Bung Hensat lebih cepat Apa? sama TV One dengan Caca. Oke. Pertemuan. Oke, baik. Ya lah, makanya kita ini kan, apalagi kerjaan kita sekali kalau tidak melihat ini elit-elit politik kita akan bersikap seperti apa. Sikap mereka menjadi cerminan Setuju. kita nanti. Bang Abalin terima kasih, Bang Doli terima kasih, Mas Seno terima kasih, dan juga Bang Hensat terima kasih. Terima kasih. Tetap terus kita Sama-sama. pantau, sepakat ya? Ya, Sepakat. Makasih, makasih, Baik. makasih, makasih. Sesaat